Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pendidikan IPS, dan materi kita kali ini adalah tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan antara pengetahuan di sekolah dengan pengalaman kehidupan siswa, sehingga memberikan makna baru. Nah, ini pengertiannya. Jadi ada 3 komponen ya dari pengertian tersebut. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yang kedua adalah pengalaman atau experience, dan yang ketiga adalah makna, makna baru. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan ya. Dan pendekatan kontekstual itu mementingkan keterikatan antara ketiga hal ini. Jadi pengetahuan apa yang diperoleh oleh siswa di sekolah itu dikaitkan ya, dihubungkan ya dengan pengalaman atau experience siswa ya, yang bersifat otentik ya, atau pengalaman langsung ya, pengalaman nyata yang dialami siswa. Nah, dengan keterhubungan antara pengetahuan dengan pengalaman tersebut, maka siswa akan memperoleh sebuah makna, ya, sebuah makna baru. Nah, ini. Nah, sebagai contoh, di sekolah, karena kita sejarah ya, di sekolah siswa memperoleh pengetahuan tentang manusia purba, ciri-ciri manusia purba misalnya, dengan ciri-ciri fisiknya ini. Nah, pengetahuan tentang ciri-ciri fisik manusia purba itu, kemudian siswa diajak langsung untuk memiliki pengalaman tentang ciri fisik manusia purba. Jadi misalnya siswa langsung diajak ke monumen ya, monumen manusia purba ya, Sangiran atau di Trinil. Nah, itulah yang akan memberikan experience, pengalaman yang bersifat otentik, yang langsung dialami oleh siswa ya. Nah, dengan keterhubungan antara pengetahuan tentang ciri fisik manusia purba yang diperoleh di sekolah, dengan langsung memperoleh pengalaman, melihat langsung ya, peninggalan-peninggalan manusia purba di monumen, nah, maka siswa akan dia akan memperoleh makna baru ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan yang disimpan di dalam memorinya, tapi dia bisa mengamati langsung objek yang nyata ya. Itulah yang akan memberikan pengalaman otentik, dan itu akan ya yang memberi makna bagi siswa. Nah, siswa akan ya, kalau siswa mengatakan ternyata ini, nah, itu berarti dia sudah bisa memperoleh ya, sebuah makna baru. Nah, berikutnya ada karakteristik pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik ya, yaitu diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata. Jadi pada konteks yang otentik ya, di mana siswa di situ dapat memperoleh pengalaman langsung ya dari kehidupan nyata. Jadi misalnya kalau contoh tadi adalah tentang manusia purba ya, dengan langsung memiliki pengalaman otentik ya, dengan misalnya mengunjungi Museum Sangiran ya, dan Museum Trinil ya. Nah, siswa bisa memiliki keterampilan bagaimana membedakan ciri-ciri fisik manusia purba di Sangiran dan ciri-ciri fisik manusia purba di Trinil. Terus salah satu keterampilannya yang itu berlangsung dalam konteks yang nyata ya, konteks yang otentik ya, karena siswa langsung ke sana. Nah, itu berarti sudah ada keterhubungan antara pengetahuan ya tentang ciri-ciri fisik manusia purba yang dipelajari di sekolah ya, dengan ciri-ciri fisik manusia purba yang langsung dilihat ya berdasarkan pengalaman otentik para siswa.
Nah, kemudian yang kedua adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Itu tadi tugas yang memberikan siswa pengalaman baru, makna baru, ya. Dengan cara berkunjung langsung ke dua museum tadi misalnya, ya. Siswa diberi tugas, hanya tugas membedakan ciri-ciri fisik manusia purba di Sangiran dan di Trinil. Itu akan memberi pengalaman yang sangat bermakna bagi mereka, ya. Dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna, ya, tadi ini terkait dengan tugas tadi, ya. Itu akan memberikan pengalaman yang bermakna. Kemudian kerja kelompok, ini akan semakin memperkuat pengalaman mereka seandainya mereka bekerja dalam kelompok, ya. Ya, karena kooperatif learning ini, pembelajaran dalam kelompok ini, ya, akan sangat mendukung, ya, diperolehnya suatu pengalaman yang lebih bermakna, ya, karena mereka akan berkolaborasi, gitu. Kemudian siswa akan aktif, ya, akan kreatif, ya, dan produktif, ya, dan memberikan kerjasama, ya. Mereka akan aktif mengerjakan tugas secara berkelompok, ya, akan berpikir bagaimana menyelesaikan tugas dalam kelompok itu, ya, dengan cara-cara yang kolaboratif, ya, atau kerjasama, dan situasi yang menyenangkan, ya. Nah, biasanya siswa kalau diajak ke pengalaman langsung, ya, pengalaman nyata, mereka akan senang, ya. Tidak terus-menerus di kelas, ya. Mereka dibawa ke luar kelas biasanya akan, ya, senang, gitu. Nah, kemudian komponen-komponen penting dalam pembelajaran kontekstual ini yang penting kita perhatikan adalah, yang pertama adalah konstruktivisme, ya. Ya, bahwa terbangunnya pemahaman oleh siswa sendiri, ya, secara aktif, ya, aktif dan produktif, ya, berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki atau terdahulu, ya, dan pengalaman belajar yang bermakna. Ini ada proses siswa membangun pengetahuannya sendiri, ya, atau konstruktivisme dari pengetahuan yang sudah ada dengan pengalaman belajar yang baru. Nah, jadi misalnya siswa mendapatkan pengetahuan baru tentang perbedaan ciri fisik manusia purba di Sangiran dan ciri fisik manusia purba di Trinil. Sebelumnya mereka kan sudah punya pengetahuan baru tentang itu, ya, di sekolah, ya. Tapi kemudian dengan diberi tugas itu, maka dia akan memperoleh pengalaman belajar, ya, yang bermakna, ya. Dan mereka menemukan sendiri, oh ini ternyata perbedaan ciri-ciri fisik kedua manusia purba di museum tersebut, ya, mereka bisa menemukan, ya. Itu konstruktivisme, ya. Yang kemudian kedua adalah inquiry, ada faktor temuannya, ya, temuan tadi, ya. Temuan ciri-ciri fisik manusia purba di Museum Sangiran dan Museum Trinil banyak tadi, ya. Mereka menemukan itu perbedaan itu adalah inquiry-nya, temuannya, ya. Dan itu mereka lakukan berproses sendiri, ya, di dalam kelompok, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah modeling atau pemodelan. Jadi pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang dapat ditiru oleh siswa. Jadi misalnya materi manusia purba tadi, sebelum berkunjung ke museum, guru sudah mencontohkan bagaimana membedakan ciri-ciri fisik manusia purba. Misalnya bagaimana perbedaan tengkorak kepalanya, rahangnya, gitu, ya. Itu sudah diberi contoh dulu oleh guru, ya. Modeling. Komponen kelima adalah refleksi. Ini perenungan atas suatu pengetahuan yang baru diperoleh, atau penyampaian penilaian, ya, atas pengetahuan yang baru diterima. Jadi bagaimana siswa setelah menemukan sesuatu yang baru, ya, bagaimana dia mengapresiasi itu, ya, atau melakukan, kami sudah melakukan tugas dan kami menemukan hal-hal baru sangat bermanfaat yang selama ini belum kami temukan selama pembelajaran, dan itu sangat berguna bagi kami, ya, akan mudah kami ingat, ya, akan mudah melekat, ya, sehingga suatu saat kami memerlukan keterampilan itu, ya, itu akan mudah untuk diungkap kembali, gitu, misalnya, gitu. Itu refleksi, ya, perenungan. Nah, komponen berikutnya adalah penilaian autentik, ya, authentic assessment, ya.
penilaian yang sebenarnya. Ini diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Yang dilakukan secara komprehensif ya, antara penilaian terhadap proses dan hasil. Ya. Guru dalam hal ini ya penilainya adalah guru ya. Guru menjadi penilai yang konstruktif ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan penilaian diri. Ya. Itu authentic assessment ya. Disinilah guru memberi penilaian yang konstruktif kepada siswa ya. Nah itu kira-kira tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran IPS ya. Selanjutnya bisa kita perdalam dengan diskusi ya.